teknis dan tips pemenuhan tugas CGP pada tahapan koneksi antar materi modul 1.1. Saya Juwari SPDMA, fasilitator calon guru penggerak kelas 07 032 BPGP Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu untuk ibu bapak sekalian, khususnya ibu dan bapak calon guru penggerak dimanapun Anda berada, khususnya di kelas saya. Untuk hari setelah kita mengikuti alur atau tahapan pemahaman, elaborasi pemahaman, maka selanjutnya para ibu bapak CGP untuk memenuhi tugas yaitu tahapan koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi, alur pembelajaran pemenuhan tugasnya, alur pemenuhan tugasnya harus kita perhatikan tujuan pembelajaran khususnya, yaitu peserta dalam hal ini CGP mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi, untuk pemenuhan tugas ini Bapak Ibu, teman-teman CGP usahakan memperhatikan tujuan pembelajaran khusus yang ada di tahapan ini. Satu, membuat kesimpulan. Yang kedua, melakukan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah dipelajari, khususnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu calon guru penggerak atau CGP, pada fase ini Anda diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan kemudian membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah Anda pelajari. Dalam hal ini khususnya untuk modul 1.1. Nah, kita perhatikan instruksi tugas yang harus Ibu Bapak para CGP lakukan sesuai dengan instruksi tugas yang ada di LMS. Ini kita tinjau, kita perhatikan ada 6. Yang pertama, tinjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Ini maksudnya silahkan Ibu Bapak CGP ini meninjau kembali yang Anda telah kembangkan pada fase atau tahapan-tahapan kemarin, baik recall maupun di sana ada refleksi terbimbing, ada demonstrasi kontekstual, dan juga saat elaborasi pemahaman. Yang kedua, buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Ibu Bapak pelajari dalam modul ini, modul 1.1. Kemudian tugas itu yang ketiga, buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang Anda alami dan Anda praktekkan di sekolah dan di kelas Anda. Ingat, cara merefleksi kemarin ada 4P. Diperhatikan untuk pengalaman atau peristiwanya, perasaannya, pembelajarannya, kemudian penerapan kedepannya seperti apa. Tugas ini yang keempat adalah ceritakan. Maksudnya, konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara
secara konkret. Ini yang harus garis bawahi, secara konkret, nyata, sesuai konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah Anda. Yang kelima, kesimpulan dan refleksi itu disajikan dalam bentuk media informasi, Ibu Bapak sekalian, dengan format disesuaikan dengan minat, juga kemampuan maupun kreativitas Anda semua masing-masing maksudnya. Yang dalam hal ini bisa kita contohkan, bisa dibuat artikel, bisa ilustrasi, bisa berupa infografis atau grafik, bisa juga video atau rekaman audio, lalu bisa berupa presentasi infografis, bisa juga berupa artikel dalam blog maupun bentuk-bentuk lainnya. Yang perlu diperhatikan, unggah media informasi yang telah dibuat tadi ada menggunakan G Drive atau Google Drive. Kalau itu video bisa juga langsung di YouTube Anda. Maka alangkah baiknya setiap CGP itu memiliki channel YouTube masing-masing. Jangan lupa untuk mengklik bagikan atau share agar bisa dilihat oleh atau diakses oleh fasilitator. Kemudian langkah berikutnya adalah kirimkan tautan media yang telah diunggah tadi di kolom online teks daring yang telah disediakan, dalam hal ini di LMS Ibu Bapak, masuk SIM PKB, kemudian di LMS pembelajaran kita di modul 1.1 pada tahapan koneksi antar materi. Nah, ada kelanjutan dari apa yang menjadi dasar kita untuk pembuatan kesimpulan maupun refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Ibu Bapak silakan menggunakan dasar 3 hal di pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, ketika nanti membuat kesimpulan atau refleksi, Ibu dan Bapak sekalian tanyakan dan uraian panjenengan itu untuk bisa menjawab apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Ini maksudnya bisa diuraikan ketika dulu sebelum mengikuti pembelajaran ini, mempelajari modul 1.1, Anda sebagai guru itu kepercayaan terhadap murid ataupun apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi seperti apa lah itu diceritakan. Kemudian setelah mempelajari modul 1 tahap kedua ini ada perubahan pemikiran. Dalam hal ini bisa dikatakan perubahan mindset Ibu Bapak guru CPP. Yang kedua ada perubahan perilaku setelah mempelajari modul ini. Didasarkan pada peristiwa atau pengalaman itu, kemudian diungkapkan perasaannya, lalu kita mendapatkan pembelajarannya, maka ada perubahan pemikiran atau perilaku yang Anda akan terapkan, dalam arti punya pola-pola apa yang akan dilakukan sesuai dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, materi 1 sampai 6. Kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantik ini sangat penting untuk sebagai dasar Ibu Bapak CGP menerapkan apa yang menjadi teori-teori tadi di dalam konteks kehidupan real ketika Ibu Bapak di sekolah maupun di kelas. Maka perhatikan nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan. Seperti dalam teori refleksi kemarin, penerapan ke depan agar kelas itu lebih baik yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, sebagai bentuk
mengingatkan kembali relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada pesan kuncinya, terutama pesan kunci yang ada di dalam filosofis itu. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di dalam kehidupan real di abad kekinian, abad zaman now, abad 21, kalau dulu filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun, realitas kehidupan sekarang adalah adanya kolaborasi, kritis, reflektif, kemudian komunikasi, kreatif maupun inovatif. Kalau dulu pemikiran Ki Hajar Dewantara menciptakan selamat dan bahagia, istilah maupun kondisi sekarang harapannya menjadi well-being. Ini sebagai bentuk mengingatkan saja terkait dengan nanti yang Ibu Bapak buat kesimpulan maupun refleksi, sehingga ini juga membantu Ibu Bapak sekalian masa depan anak murid humanis penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Inilah student well-being. Kemudian masa kini ditandai dengan adanya pendidikan untuk bergotong royong, dibuktikan adanya kolaboratif dan reflektif kritis. Masa lampau yang awalnya tadi adalah menuntun, masa kini, saya ulang, masa lampau pendidikan yang menuntun, masa kini adanya gotong royong, masa depan berarti adanya murid yang humanis, penuh kasih sayang, hati bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Inilah refleksi filosofis, pesan kunci yang perlu diperhatikan nanti untuk sebagai bentuk penegasan dari Ibu Bapak ketika membuat kesimpulan. Sekali lagi terkait dengan pesan kunci, kita tegaskan apa yang kita sudah lakukan di tahapan elaborasi pemahaman kemarin. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi ataupun menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran pada spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Kemudian siswa dan guru merdeka dan berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Inilah Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu Ibu Bapak sekalian yang kali ini harus melakukan pemenuhan tugas terkait dengan koneksi antar materi, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam bahagia, tetap semangat. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.